Trowulan pusat kerajaan Majapahit. Banyak literatur menyebut situs Trowulan merupakan pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Untuk meneliti lebih detail, pemerintah kolonial Hindia Belanda khusus membentuk Badan Purbakala bernama O.V.M. pada tanggal 15 April tahun 1924. O.V.M. didirikan oleh para insinyur dan arkeolog Belanda yang diprakarsai oleh Henry Maclean Ponte. Mereka meneliti segala artefak di Trowulan, mulai dari bangunan, struktur, arca, relief, pecahan gerabah dan keramik, serta lainnya. Data menunjukkan terdapat kehidupan yang mendiami wilayah ini sejak dahulu kala. H.M. Ponte 1924 memaparkan terkait hasil risetnya terkait Trowulan ini. Disebutkan, nama Trowulan berhulu dari istilah Setrawulan dan Sastrawulan. Ponte menyimpulkan Setrawulan Sari memaknai serat kanda. Sedangkan istilah kedua merujuk kepada wasiat Raja terakhir Majapahit, Brawijaya V, agar dimakamkan di daerah bernama Sastrawulan. Lantas, apakah Trowulan merupakan ibu kota Majapahit? Perdebatan terkait hal ini sempat mencuat dan ditulis dengan beberapa catatan oleh Agus Aris Munandar dalam Ibu Kota Majapahit, Masa Kejayaan dan Pencapaian Pertama, jika merujuk pada kitab Pararaton, Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Di sekitaran hutan terik, tepi Sungai Brantas. Sementara situs Trowulan yang dikenal sekarang, terletak di daerah pedalaman dan lumayan jauh dari Sungai Brantas. Kedua, apabila hipotesis mengenai kepindahan pusat kerajaan ke Trowulan diyakini, mestinya diuraikan dalam bentuk prasasti tertentu. Sedangkan negara Kertagama dan literatur lainnya yang diproduksi pada era Majapahit tidak menyinggung ihwal pemindahan ibu kota. Bukti kuat posisi ibu kota mengarah ke Trowulan adalah laporan pelayar Cina, Ma Huan, yang berlabuh di pesisir utara Jawa Timur pada 1413. Di sekitar Surabaya sekarang. Ia kemudian menyusuri Kali Mas lalu menambatkan kapal di desa Canggu sebelum menelusuri pedalaman dengan jalur darat. Canggu sebelum menelusuri pedalaman dengan jalur darat menuju arah barat daya. Dalam laporan itu, tertulis nama Mencepoi, Majapahit, setelah Canggu. Diriwayatkan, perjalanan dari Canggu menuju Mencepoi. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Memakan waktu 1,5 hari. Gagasan itu serasa logis. Melihat jarak lurus Canggu ke pusat Majapahit yakni Trowulan adalah sejauh 20 km. Tulisan A.S. Wibowo berjudul Nagara Kertagama dan Trowulan yang terhimpun dalam Jurnal Arkeologi. Berkesimpulan bahwa perdebatan Trowulan sebagai pusat kerajaan Majapahit tak pernah berujung. Para ahli, termasuk Wardenar, peneliti tertua di Trowulan yakni pada 1815, hingga masa Ponte, 1920,
tak pernah mengidentifikasikan dengan pasti bahwa Trowulan adalah ibu kota kerajaan Majapahit. Di sisi lain, kisah-kisah lisan alias oral history justru bermunculan sejak awal abad ke-19, sehingga berpotensi mengurangi objektivitas sejarah. Bahkan, klaim-klaim lemah muncul usai para peneliti mencetuskan hipotesis mengenai Trowulan sebagai ibu kota Majapahit, post factum. Lingkungan Trowulan kini telah bertransformasi menjadi sosok yang berbeda dengan zaman dahulu. Toponiminya telah bergeser ke modernisme.